Iya Kak Tika, Bang Dimas mungkin boleh sedikit update nih. Hari ini kegiatannya lagi ngapain juga? Tadi juga pentas monolog juga keren banget. Hari ini aku baru selesai pentas monolog Aku Yang Tak Hilang Suara di Galeri Indonesia Kaya. Ini JR dengan bersama media dan undangan terbatas. Insya Allah besok pementasannya di show-nya dari jam 3 dan jam 7 malam. Oke, Bang Dimas ngeliat istri nih tadi JR di dalam seperti apa? Keren banget ya, bangga lah, bangga dia bisa menampilkan penampilan yang maksimal. Terus dia udah lama kan dia nggak pentas teater, dan akhirnya dia bisa kembali lagi ke passion dia yang lama, karena dia sempat kayak ngomong kayak kangen untuk balik lagi ke teater, dan akhirnya kesempatannya muncul dan dia bisa tampil maksimal. Oh berarti justru sebenarnya passionnya itu ada di teater bukan di dunia film gitu? Apa gimana? Iya, ya. Kan gitu, jadi sebenarnya kan dia pertama awalnya kan dimulai dari teater dulu kan, teater dulu baru dia ke film. Jadi memang kayak passion lamanya dia lah, akhirnya bisa perform lagi setelah 7 tahun gitu, 7 tahun 8 tahun kita pentas, sekarang bisa pentas dan monolog pula, dan bagus banget. Tapi kenapa sih Kak sampai hiatus sampai 4 tahun segala macem gitu? Maksudnya? Kenapa sampai berhenti atau sempat istirahat dulu selama 4 tahun? Sebenarnya bukan berhenti sih, lebih kayak yang pekerjaan yang masuk lebih banyak ke film atau sinetron. Waktu itu sempat gue sama Kang Wawan pementasan teater juga, tapi keburu pandemi jadi nggak jodoh lah, nggak dilanjutin lagi proyeknya. Nah baru ada lagi sekarang. Dan ditemanin dengan anak dan suami. Kenapa? Ditemenin juga hari ini Ya, JR-nya. ditemenin sama suami. Anakku juga tadi nonton. Kak ini kan kalian sudah berumah tangga juga sudah lumayan lama dan alhamdulillah jauh dari gosip-gosip miring segala macam. Tuh menanggapinya gimana sih? Mungkin ada trik, ada rahasia-rahasia tersendiri nggak sih buat keawetan rumah tangga kakak sama abang ini? Ada trik atau rahasia tersendiri untuk Tipsnya Jangan gitu. terlalu sering update romantisan di sosmed. sekarang kan Stay kalau quiet misalnya aja. banyak posting kan publik bisa menilai ya. Jadi kalau semakin kita jarang posting juga sesuatu yang baik bisa kita bagi, tapi nggak selalu harus kita bagi. Jadi ada beberapa yang kita simpan buat private aja, buat keluarga aja. Ada yang buat kita sharing untuk teman-teman, yang buat buat umum, buat publik. Tapi untuk beberapa hal ya memang harus di keep aja gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah juga kita ngadepin kan sendiri, nggak harus semua orang tahu. Dia jarang nulis updatean apa masalah di statusnya dia kan di medsos, sama saya juga gitu. Memang dari dulu pas zaman kita pacaran juga gitu, kayak kalau ada apa-apa tuh kita nggak nulis status apa-apa di medsos, jadi memang kita selesaiin sendiri aja. Tapi berat nggak sih Kak? Maksudnya kan dengan kategori public figure juga nih pasti para fans juga nanya ini update terbarunya apa, kok malah jarang update. Tapi justru kalian berdua membatasi gitu untuk posting juga. Nggak berat sih, malah yang berat kan kalau posting ya, harus bikin konten. Kalau nggak posting kan lebih nggak berat ya, karena nggak ada yang ditulis. Tapi ya 5 menit. tapi alhamdulillah lah memang kalau kita hadapinnya tuh lebih ke private dan personal aja. Oke. Sekarang juga anak sudah tumbuh baik, ganteng juga. Ini akan mengikuti jejak ayah ibunya kah nanti? Tapi mengarahkan nggak Kak? Maksudnya kayak kan ayah ibunya di dunia peran. Bebasin aja. Tapi udah mulai kelihatan belum nih bibit-bibitnya akan kemana juga gitu. Enggak sih, belum tahu. Dia mau bisa suka apa aja. Masih aktif kan, masih kecil, jadi aktif mana aja. Berarti sekarang lagi menikmati juga untuk mengurus si kecil. Ya. Ada kesulitan nggak? Mungkin misalnya kalau lagi umur segitu kan lagi rewel-rewelnya, atau cara nenanginnya gimana gitu? Sih Ya kalau dia rewel kita ikut ganti-gantian rewel. sih, kita ganti-gantian. Kadang-kadang masih ada yang good cop bad cop, jadi misalnya dia lagi capek, aku yang handle. Siapa lagi capek dia. Tapi dia lebih dekat kemana nih? Ke ayahnya atau ke ibunya? Sama
sama porsinya, karena kita selalu kayak saling lengkapin. Saya ketika lagi sibuk aku yang jagain, kalau aku lagi nggak bisa dia yang jagain. Tapi ikut turun langsung nggak sih Kak ngurusin gitu atau pakai bantuan juga segala macam Langsung sih kita nggak pakai. dari awal lahir? Nah itu kan juga masih aktif juga nih main film, ada callingan sinetron juga segala macam. Cara ngebagi waktu gimana sih Kak? Nggak tahu, bisa Jadi, aja. memang kodarullah gitu. Terus jadi misalnya memang dia waktu itu syutingnya bareng berdua, ya pilih yang lebih cepat selesainya gitu. Memang kadang-kadang pernah dibawa kulkas. Tapi kalau pulang kerja tetap nyamperin atau Tapi kalau saya nggak enak badan, besok kan masih ada pentas. oke, Maaf ya. siap. Challenge yang lucunya baru sekarang saya mau. Nah, kenapa saya maunya juga saya bingung kenapa ya. Cuman memang ketika memerankan ini ya rasanya macam-macam ya, lebih banyak khawatir, tapi kemudian juga ada rasa percaya bahwa ada yang bersama saya, tenang gitu, kayak ada keyakinan itulah yang bahwa kalau kita latihan proses pasti bisa gitu. Seperti yang kata Nyai Walidah, Nyai Ahmad Dahlan bilang juga kan, ya untuk mencapai kualitas yang bagus ya harus berproses gitu. Itu yang akhirnya saya yakini, sehingga ketika monolog pun ya udah jalani aja gitu. Apa yang membuat Mbak Tika awalnya tertarik untuk memerankan tokoh ini? Karena pada dasarnya saya kagum dengan Walidah itu sendiri. Terus dulu mungkin karena pernah main filmnya, terus ingin alih media, pengen coba karena yang ini punya keleluasaan untuk ikut menentukan apa yang mau dimasukkan ke dalam materi, lalu kemudian apa yang tidak gitu. Itu saya seperti ada kebebasan yang lebih gitu. Jadi ini seperti menuntaskan waktu itu saya bermain peran di filmnya gitu. Tantangan terbesar apa mungkin ketika main film sama saat ini? Yo kalau film kan bisa take 1, take 2, salah ulang ya. Kalau ini kan yo salah lanjut aja, nggak ada yang tahu kan saya lupa satu paragraf. Misalnya. Enggak, itu ya tantangannya itu sih pasti. Berarti tadi ada lupa satu paragraf juga. Enggak sih, enggak satu paragraf sih. Satu kalimat lah. Nah itu penghafalannya kan bisa dibilang Ya penghafalan sampai ke bawah mimpi, Mbak. Ngafalin sih. Saya pikir saya nggak akan hafal, tapi ternyata bisa juga kok. untuk cara menghafalnya gimana sih kalau dari Kak Tika sendiri, ada trik-trik khusus juga nggak sih? Skenarionya dibakar, dimasukkan ke air. Zaman dulu ya. Ya dihafalin Mbak, dibaca, diulang, dilafalkan. Jadi setiap pagi itu saya selalu treadmill, maksudnya untuk menjaga stamina dan napas. Itu sambil melafalkan dialog itu dari sebisanya yang saya hafal gitu. Tapi dari cara ngomongnya kebawa nggak sih kehidupan sehari-hari gitu? Cara ngomong apa? Kayak tadi di dialognya segala macam. Dialognya itu ke kehidupan sehari-hari. Ya sempat. Ya sedikit banyak pasti ada bawa sih. Dari yang tadi pesan apa yang ingin disampaikan dari? Nah coba mungkin ini penggagasnya nih, beliau yang sangat peduli dengan perempuan. Ya. Keinginan kami ya tentunya penonton bisa lebih mengerti sejarah ya, bukan hanya Ahmad Dahlan tetapi juga Ibu Siti Walidah, dan bisa menginspirasi perempuan bahwa kita perempuan harus punya keberanian untuk bisa setara dengan laki-laki, bahwa kita bisa merubah arah bangsa untuk menjadi lebih maju khususnya dalam bidang pendidikan. Kenapa milih Mbak Tika sendiri untuk memerankannya? Coba pikir kenapa, bagus kan? Itulah. Pertama saya bisa melihat komitmen Mbak Tika ya, selalu on time datang latihan, dan seperti tadi diceritakan bagaimana beliau menjaga stamina ya, dan tentunya selain daripada itu sebelumnya juga sudah pernah memerankan sebagai Nyai Ahmad Dahlan di film di tahun 2017. Untuk bisa sebagus itu tadi Pak, mungkin berapa lama latihan? Kalau film kan mungkin dibilangnya reading ya, kalau Iya. untuk di sana berapa lama? Jadi sebenarnya kita udah dari Januari tuh ngafalin kan ya.
Sebenarnya tadinya mau dipentasinnya tanggal 8 Maret ya Bu ya, kalau nggak Iya, salah ya. betul. Tapi karena itu lagi bulan puasa, terus juga teraus gimana ya gitu. Jadi Perempuan nasional. diundur lah gitu. Tadinya mau bertepatan dengan Hari Perempuan Nasional internasional. Nah, tapi karena ya itu bertepatan dengan bulan puasa, terus kayaknya kurang pas ya. Apalagi kan ini berhubungan ngomongin tentang ibadah juga. Maksud sosok Siti Walidah itu kan yang benar-benar mengutamakan pendidikan dan agama gitu. Tapi kita kenapa pas bulan puasa kita berkegiatan tuh kurang pas gitu. Jadilah diundur. Terus tiba-tiba dapat tanggal 31 Mei ini yang mana bertepatan dengan beliau wafat. Jadi bagus banget ya. Jadilah hari ini. Nah, intensifnya itu mulai tanggal 6 Mei. 6 Mei kemarin. Jadi nge-recall lagi ingatan yang selama dari Januari Februari, terus baru kemudian latihan blocking, baru masuk set dan lain-lainnya. Gitu. Kalau darimu sendiri lihat sosok Nyi Ahmad Dahlan seperti apa? Buat saya ya luar biasa sekali ya. Jadi kan kalau kita dijelaskan fitrah perempuan itu lebih besar perasaan ketimbang logika. Itu kenapa misalnya disebutkan juga kalau ya perempuan jadi pemimpin baperan misalnya gitu ya. Ini nggak semuanya sih, tapi kan katanya. Tapi Bu Walidah ini kan beliau ketika mendapatkan berita itu ya siapa perempuan yang senang di madu. Itu kan circumstances yang apa ya, gak semua perempuan itu bisa menerimanya dengan lapang dada. Tapi beliau itu oh ya udah, beliau mengesampingkan perasaannya demi karena tahu itu adalah perjuangan, bentuk mengembangkan bentuk syiar. Jadi beliau mengikhlaskan itu semua dan berdamai dengan itu, lalu tetap fokus dengan pendidikan dan kesehatan, peduli dengan masyarakat sekitar, yang mana pada zaman itu kan apa ya, keterbatasan media, informasi, cara berkomunikasi, tapi beliau bisa mewariskan sampai sekarang. Aisyah itu masih ada sampai sekarang dan ada di semua daerah di Indonesia, turut mencerdaskan anak bangsa, terus juga memberdayakan perempuan. Nah itu luar biasa sekali sih. Makanya sosok Siti Walidah ini perlu sekali untuk diangkat ke panggung. Yang sebenarnya kita hanya memancing supaya yang penikmat seni ini tahu bahwa ada beliau, dan kemudian semoga berharapnya akan googling, mungkin akan mencari info lebih lanjut dan kemudian meneladani gitu sih. Mbak, ini kan baru kali ini ya dipentaskan. Ada rencana mungkin akan dipentaskan di tempat-tempat lain, terutama Jogja yang mungkin basisnya Muhammadiyah gitu. Doakan saja ya, pokoknya doakan yang terbaik. Iya. Ya. Oke, teman-teman kita ada cuman Seperti apa? Nulis. Mungkin lebih tepatnya Iya, betul. penulisnya. Iya, isu poligami ini memang sangat sensitif ya sebetulnya ya, karena dalam Muhammadiyah sendiri dan terutama ya kalangan Islam begitu ya, isu poligami memang selalu menjadi hal yang sensitif. Kemudian saya dan rekan saya, Ibu Tanti Skober, dia seorang sejarawan, mengangkat tema ini sebagai pemantik dari cerita supaya cerita ini berjalan begitu. Padahal sebenarnya inti utama dari cerita ini adalah bagaimana tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Tika, bagaimana seorang perempuan itu berdamai dengan masalah yang dia hadapi dan kemudian bangkit untuk berdaya, dan sampai sekarang itu masih berpengaruh. Itu sebetulnya intinya. Jadi poligami itu hanya pemantik saja supaya cerita ini berjalan. Tapi kalau Tika sendiri merasakan apa yang dirasakan Bu Walidah sendiri? Maksudnya suami saya poligami? Iya, gimana? Iya sih, saya bayangin aja dia poligami ya, emang sakit hati sih ya, mau marah tapi gimana gitu ya. Kok bisa Bu Walidah sesabar ini ya gitu. Oke, teman-teman ya. Oke. Kalau yang kayak